Menurut Bapak manfaatnya apa? Terus apakah ini bagus atau tidak? Oh, Apa hukum ini? ya kalau pertanyaannya Bandung menjawab ini ada nggak bagus dan tidak? Saya katakan ini sebuah program bagus, Ti. Ya, jadi Bandung menjawab ini lebih mengedepankan tentang sejauh mana responsibility dari seluruh komponen, artinya SKPD terkait, ya, artinya pemerintah daerah menyikapi, yang namanya responsibility menyikapi terhadap berbagai kegiatan yang harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, dengan adanya program Bandung Menjawab ini justru memberikan ukuran-ukuran jelas bagi seluruh SKPD. Ukuran-ukuran jelas maksudnya ke apa, Pak? Ya, semacam begini. Kan saling mengisi antara subjek dan objek. Ketika dengan ada program Bandung Menjawab, apa yang menjadi persoalan aktual di masyarakat gitu kan, ini kan langsung direspon. Dan kalau bagi seluruh pimpinan SKPD yang tidak merespon, dia akan kehilangan touch di depan publiknya, di depan masyarakat, ya. Dan ini suka nggak suka, saya pikir ini program yang terus harus bergulir, ya. Saya harus bergulir, ya. Dan sama dengan kalau dulu kan ada, kalau Pak Wali itu apa? Dulu kan Halo Kang Dada, sekarang Halo apa namanya? Yang diganti itu, yang dulu yang di Diskon Info tuh, ya. Dulu kan ada tuh Halo Kang Dada. Nah, sebetulnya, ya ini program Bandung Menjawab itu justru memberikan ruang kalau menurut saya. Memberikan ruang bagi? Ya, memberikan ruang baik bagi masyarakat ataupun bagi stakeholder, dalam ini pemerintah daerah, SKPD lah gitu ya. Jadi kan gini, kalau kita sebagai aparatur sipil negara itu kan menjadi pionir untuk membantu menerjemahkan bagaimana mendorong terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, membangun itu hakikatnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, program Bandung Menjawab ini justru memberikan ukuran yang jelas sejauh mana yang saya katakan tadi responsibility dari seluruh unit kerja, jadi OPD untuk SKPD atau OPD itu untuk merespon, ya, ukuran-ukuran kinerja yang menjadi bagian kewajibannya. Kalau tidak demikian, ini SKPD nggak susah untuk bisa mengukur ini. Nah, dengan forum Bandung Menjawab ini, ya, justru akan muncul. Ini ada persoalan kemacetan, persoalan sampah, gitu kan, persoalan anak siswa didik, gitu ya, PPDB, atau persoalan-persoalan apa yang muncul. Nah, disitulah setiap OPD atau SKPD tadi yang mewakili pemerintah daerah, ya termasuk kita mungkin Pak Wali, Pak Wakil Namanya, dia akan menjelaskan, akan menjelaskan. Karena itulah sebagai media bentuk akuntabilitas. Jadi sistem pemerintahan modern adalah sistem yang menganut open government, jadi pemerintahan yang terbuka, tetapi juga ada bentuk akuntability-nya. Nah, Bandung Menjawab merupakan role model program dalam rangka membangun akuntabilitas, gitu kan, terhadap rakyat, gitu kan, sesuatu pertanggungjawabnya adalah kepada masyarakat. Saya pikir itu poin pentingnya. Pak, barusan apa Pak? Berita lain Pak, ini udah pada menjawab buat nanti. Sekarang berita besok. Kalau ini barusan saya kan sedang mengevaluasi e-budgeting. Saya sedang menggagas di dalam menyampaikan rencana kerja pembangunan daerah RKUA PPAS. Jadi program 2017 itu kan kita ingin memberikan penguatan terhadap, ini juga esensi dari akuntabilitas ya, ingin memperkuat dari sisi pertanggungjawaban seluruh aparatur sipil negara, itu dengan teori Panes and Dewey. Nah, kita ingin menggeser dari honor yang terlalu bersebar di mana-mana. Nah, sekarang diorientasikan kepada belanja-belanja yang prioritas. Taruhlah katakan belanja pendidikan, belanja kesehatan, terus lagi mendongkrak infrastruktur, ya, termasuk kemiskinan. Ini menjadi priority yang harus menjadi concern di 2017. Termasuk
sekarang kan ada fenomena apresiasi dari teman-teman yang berkaitan dengan bunga, ya bunga di Jalan Rio di mana-mana kan beberapa namanya bunga kastuba, orang memberikan apresiasi, bagus, lucu, seneng. Nah, termasuk saya diminta oleh Pak Wali Kota juga bagaimana memberikan jaminan terhadap hal-hal itu terus berlanjut, gitu kan? Tinggal saya tanya kepada Bu Eli, bagaimana nih, atau Dinas Taman, gitu kan? Jangan sampai kata Dinas Pertanian, ini tanggung jawab Dinas Taman. Dinas Taman, ini kan nggak boleh. Dan itu terjadi, gitu kan? Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada putusan terhadap itu sehingga hal semacam itu kita bisa luruskan. Nah, yang sangat krusial itu adalah kan kita sudah menerapkan e-budgeting di 2017. Jadi e-budgeting itu lebih mengukur terhadap sebuah kinerja. Jadi salah satu tool untuk bisa mengukur, karena dalam e-budgeting yang saya sampaikan itu kan ada komponen-komponen. Sehingga setiap OPD, SKPD itu tidak serta-merta dia bisa mengajukan kegiatannya seenaknya di luar tupoksinya. Nah, makanya ini dalam rangka e-budgeting itu dalam rangka memperkuat basis tata kelola. Ini tindak lanjut dari sistem akuntabilitas kinerja. Jadi kalau sakitnya kita sudah juara, makanya tahun 2017 tidak ada pilihan. Kita harus menggelindingkan itu. Belanja kan diprioritaskan ke kemiskinan, kesejahteraan kan. Yang dipangkas apa yang? Ya tadi perjalanan dinas, honor, konsumsi yang berlebihan, kan dengan programnya dipangkas berarti akan mengurangi dari sisi konsumsi dan sebagainya. Tapi program dipangkas itu bukan berarti tidak memberikan ruang program itu muncul di setiap SKPD. Sepanjang program itu secara akuntability memang perlu dilakukan, ya, dan ada ukurannya, karena sistem akuntabilitas SAKIP itu menyusun program yang berorientasi kepada goalnya, tujuannya. Jadi kalau belum SAKIP juara memang setiap SKPD itu mengajukan tuh seenaknya saja. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi, nggak akan bisa. Gitu. Udah terukur berapa efisiensinya, sebesar berapa? Nilainya dirupiahkan. Hasil EBT. Yang jelas hampir 2000 program lebih yang terpangkas oleh sistem e-budgeting. Tetapi 2000 program kegiatan yang lebih itu lebih kepada program-program yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsinya. Seperti apa Pak? Contohnya nyatanya Pak, dari 2005. Ya, 2016 itu masih terdapat duplikasi kegiatan lah contohnya. Nah, contohnya apa? Satu SKPD atau satu bagian dia mengerjakan sesuatu padahal sudah dikerjakan oleh SKPD yang lain. Ini yang lain. Itu juga sama. Jadi Pak Buliut gitu ya. Nah kalau sekarang lebih konstruktif karena dengan sistem akuntability tadi, dengan SAKIP-nya tadi, itu akan terukur siapa berbuat apa dan bagaimana. Taruhlah contoh-contoh belanja modal. Saya beli HP, saya beli laptop. Oh dibeli ini dari kantor. Masa setiap triwulan beli laptop? Masa setiap hilang beli lagi? Kan nggak begitu. Nah, dengan e-budgeting akan terukur. Jadi ada, kan kalau di ruangan itu ada yang namanya KIR nanti, kartu inventaris ruangan. Nah, sehingga akan muncul berapa sih kebutuhan 1 tahun barang, gitu kan? Nah itu akan terungkap nanti, karena nanti tahun ke tahun akan kelihatan, bahkan per triwulan akan kelihatan. Nah kalau umpamanya hilang atau penyusutan itu persoalan lain. Tapi yang tidak boleh itu setiap pimpinan SKPD dia melakukan belanja modal pengadaan tanpa mengukur kebutuhannya. Itu kan ada RTBU-nya tadi, rencana kebutuhan tahunan. Nah sekarang dituntut seluruh SKPD itu bicara program itu apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, dan sampai kapan target itu tercapai. Jadi lebih akuntability lah. Berapa miliar Pak? Dapat puluhan miliar yang 2000 program. Ini masih dalam proses. Tetapi kalau dari program dari 66.000 itu ada 2.000 yang kita pangkas. Dari berapa? 60? Hampir 6.000 lebih gitu ya. Itu ada 2.000 yang dipangkas. pangkasnya secara automatically.
Karena tereliminasi sendiri. terrealisasi karena dia terprotek, dia tidak bisa masuk ke sistem. Karena sekarang menggunakan username. Jadi sekarang dengan sistem e-budgeting, seluruh pimpinan SKPD itu dia menetapkan program, menyusun program itu, dia nge-upload sendiri. Sistem yang bekerja. Jadi sistem yang memprotek sepanjang dia sesuai dengan uraian tugasnya dan capaian kinerjanya, dia akan masuk. Nah, kalau tidak dia susah masuk. Gitu. Tetapi saat-saat nanti kita dilakukan evaluasi. Jadi ada beberapa yang memang ini harus dengan manual ditambah dengan begini. Nanti kita lebih berargumentasi macam barusan dengan Dinas Pendidikan. Pak, saya dana tentang sosialisasi itu terpangkas. Dulu karena nyumputkan gitu ya. Ya, dia masukkan umpamanya dia dititipkan menurut kegiatannya di program ieu. Padahal program ieu tidak menyentuh terhadap tujuannya. Sehingga oleh sistem tereliminasi gitu ya, terbuang, nggak bisa masuk. Nah, sekarang baru protes, Pak. Saya padahal kegiatan ini penting untuk apa? Untuk ini ya sudah. Nah, kalau sebab dengan e-budgeting itu dia harus jelas programnya apa, tujuannya apa, outputnya, dan outcome-nya apa. Itu kira-kira. Iya, dari 6.000 tereliminasi 2.000 ada sekitar berapa rupiah? Miliar. Puluhan atau ratusan juta sekitar aja, Pak. Lebih dong. Kalau saya lihat dari efisiensi itu, ya kita bisa 500 sampai 600 miliar. Iya. Ya, tetapi itu kita alokasikan kepada yang tadi. Itu ya. Dan dari draft sementara sekarang kan dulu hanya 51% belanja langsungnya. Sekarang sudah 60 sampai 59. Belanja langsung. Iya. Itu kan dari 0,9, 0,8 berapa miliar yang dulu hanya habis di BTL, di belanja tidak langsung, jadi dikonsumsi ya, dipakai habis. Sekarang kita bisa manfaatkan untuk membangun jalan, membangun trotoar, meningkatkan kemiskinan, ya gitu kan? Ya pendidikan, kita membangun sekolah dan sebagainya, trotoar yang baik, taman yang baik. Nah, makanya sekarang persentase sementara antara belanja tidak langsungnya dia mencapai 39 sampai 40%, yang 60-nya itu adalah 59 sampai 60-nya itu belanja langsungnya. Yang dulu hanya 51%. Nah, ini menandakan ada priority, ada efisiensi yang digunakan untuk kepentingan publik. Jadi mudah-mudahan di 2017 itu akan lebih semarak pembangunan secara fisik dan sebagainya. Nah, kalau dulu kan setiap bagian seminar ini yang belum jelas tentang outcome-nya, itu manfaat, outputnya apa, manfaatnya ya. Jadi kalau outcome itu kan kemanfaatan. Kalau dulu output. Jadi kalau berbicara tentang output ya dilaksanakan selesai. Tapi kita sekarang pemerintahan yang modern itu dia berpikir tentang outcome, kemanfaatan. Kira-kira itu. Tapi keanggaran nggak berubah ya, Pak? Apanya? Angkanya. Apa beda maksudnya? Tidak berubah. Kan kalau RKUA PPAS 2007 itu kan baru forecasting berdasarkan perangkat standar. Artinya DAK belum masuk gitu kan, bantuan provinsi belum masuk. Nanti berapa sih sebetulnya angka realnya itu akan kelihatan nanti pada saat APBD ditetapkan. Ya, kalau sekarang masih 6,5 ya. Tapi dengan hilang 500 miliar nggak akan jadi 6, Apanya? berkurang APBD. Enggak. Itu mah hanya menggeser Hanya efisiensi. dari efisiensi yang dulu hanya belanja yang hanya asal-asalan, sekarang digeser ke belanja langsung yang lebih bermanfaat. Bangun sekolah, bangun trotoar, kanggo jalan, kanggo drainase, ya. Itu kira-kira kegiatannya seperti itu. Jadi saya mah tuh bisa ngobrol kieu. Nyasar langsung. Wawancarin. Enggak bisa. Nah, itu yang berkaitan dengan budgeting. Nah, 2017 juga kita akan mengakselerasikan ada program atau nantilah itu Mak, yang bicara tentang SOTK ya minggu depan aja ya. Yes, Ini yang lebih menarik itu sebetulnya. SOTK perubahan. Karena akan berubah semua. Oh, Ya. Tapi Karena kan ada begini. ngawas eta tadi. Karena begini.
reformasi birokrasi itu ada dua keluaran. Dia merubah struktur, dia merubah kultur. Dan reformasi birokrasinya di pemerintahannya, di manajemen, di manajerialnya. Nah, merubah mindset, kultur itu kan dengan sistem accountability kita sudah dulukan. Sebetulnya di triwulan kedua juga kita sudah akan membangun struktur SOTK. Nah, tapi kan PP namanya unsur. Insya Allah minggu depan, karena ini masih digodok, hari Kamis juga kita akan konsultasi dengan Mendagri, karena sekarang pola yang sekarang oleh Pak Presiden yang sekarang itu ada pemetaan yang merata. Kan Kapungkur mah diberikan kepada daerah, setiap daerah beda-beda lah SOTK teh. Uyuk-uyuk rada bingung. Nah. Terus yang kedua tidak nyambung dengan kementerian. Karena kan nggak ada ininya. Iya, korelasi dengan kementerian ya yang nggak nyambung. Nah, sekarang dibenahi. Termasuk Makanya kan dibentuk ini nggak Badan Penanggulangan Bencana? ya, jadi Badan Penanggulangan Bencana itu tidak berarti harus dibentuk setingkat badan. Existingnya kepada daerah, ya kalau di Kota Bandung mungkin tidak berdiri yang namanya Badan Penanggulangan Bencana. Karena kan model banjir model kita kan relatif kecil. Nah, tapi kita bisa saja masuk di dalam fungsinya bergabung dengan Dinas Kebakaran dan Pencegahan. Oh ya, rescue bisa saja ada bidang di situ, berikan anggaran untuk itu sama. Nah, kalau kemarin memang tidak sama sekali, gitu kan. Karena fungsinya tidak ada di pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Nah, ini kan ada dari beberapa urusan sedang kita sanding-sandingkan. Nah, insya Allah minggu depan saya bisa menyampaikan. Tapi Pak, kalau tidak dibikin sekelas badan, mungkin anggarannya tidak akan sama dengan badan. Kan organisasinya tetap badan dinas sama. Jadi Kalau misalnya digabung dengan Dinas Kebakaran, kan tetap dinas atau badan itu sama. iya. Jadi eselon 2 dia tinggi. Persoalan dia simpannya di bidang, anggarannya besar, itu kan tergantung bidangnya tetap yang dilihat bukan ini fungsinya ada di bidang, jadi anggarannya setingkat bidang, ya nggak begitu. Tetap dia di dinas gitu kan, jadi agung-agung. Gak ada persoalan itu. Itu satu. Yang kedua, ada hal yang spektakuler itu pasti dari sisi politik anggaran kita bisa menyimpan di tak terduga. Kalau ada pos mayor gitu kan, sesuatu yang luar biasa kan. Ya, yang paling penting adalah bagi daerah menjamin terhadap ya pos mayor tadi semacam bencana dan sebagainya. Kalau kemarin memang kita tidak sama sekali di Dinas Kebakaran teu aya. Ya, karena organisasi teu aya. Nah, kalau sekarang urusan tentang bencana itu diadop. Kan ada persyaratan, ada skor. Kita menetapkan badan lembaga itu menjadi eselon 2 itu. Skor itu tidak boleh kurang dari 850 sampai 900. Jadi kalau umpamanya urusan semacam taman, nggak mungkin dia ada dinas taman, karena itu tidak masuk dalam urusan-urusan wajib. Taman akan tidak ada, dia akan hama. Jadi ada beberapa SKPD seperti taman lah, saya kasih contoh, nggak ada lagi akan dinas taman. Nanti dieliminasi. Tetapi fungsi tamannya nanti masuklah mengadop dengan organisasi Di lain. Dinas Pertanian mungkin nanti. Ya rahasia dong. Kan minggu depan. Kantornya kan baru Pak, kantornya kan baru. Bukan, kantornya nanti nomenklaturnya ganti. Ya, kalau katakan contohnya gini, bisa saja dia tetap komit bergabung dengan dinas pemakaman dan pertamanan, kan sama-sama juga. Jadi ini dengan yang lain gitu ditambah. Jadi bagi yang urusannya di bawah skor 850 ke bawah, dia harus mengadop dengan urusan-urusan lain. Digabung. Nilainya di mana Pak? Nilainya sampai skornya segitu? 0 kalau taman mah karena urusannya dianggap kecil. Tapi kan sekarang lagi concern sekali ya sama. Ya naik juga sampai 300-an kan di bawah. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri di jalan ini. Pak Arif waktu nanti bakal jadi apa? Ya itu rahasia dong. Tapi menurut saya yang paling penting fungsinya tidak hilang. Oh justru ini berita yang bagus. Taman terancam likuidasi. Dinas Pertamanan. Jangan. Nanti minggu depan. Minggu depan lah ya. Minggu depan kan saya juga mengundang tim kebijakan publik. Kemudian saya mengundang dari Direktorat
Depdagri. Hari apa tanggal 2? Nanti saya kasih tahu lah. Iya, Ya saya hari Kamis saya konsultasi dulu dengan Depdagri. Nanti insya Allah minggu depan kita akan FBG dengan seluruhnya. Nah, nanti di situ perdebatan Ada komoditi. berapa Pak? Kira-kira regulasi selain dinas tamu? Oh iya sih. Ini untuk bocoran aja, Ada ini bidang aja. mutu. Ada 3 SKP. Ada 2 sampai 3 kalau tidak Apa salah. aja, Pak? Ya. Dinas Pertanian? Tetapi kita juga membuka ruang. Awalnya dinas pertanian juga hampir-hampiran karena Iya. skornya mungkin dia akan bergabung dengan apa? Karena di kota mah data ya sawah mah dia. Mau, saya RPH mungkin harus. Nah, justru penanggulangan kemiskinan gitu ya, semacam pangan itu lebih tinggi dibandingkan pertaniannya. Oh, jadi Nah, ini Bahkan disatukan dengan Insos. kita nanti ada urusan-urusan yang nanti kita jadi minggu depan kita. Jadi 3 SKPD di Sekarang sudah kita validasi. kompilasi ya dengan apa, tapi kita akan konsultasikan dulu dengan Iya, Depdagri. Nah, setelah itu is okay.